Ada story di balik ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita berkunjung ke Samben Library ya, perpustakaan Samben. Samben itu bukan bahasa Jawa Samben ya sebenarnya, tapi nama daerah ya. Nama Nama padukuhan. padukuhan, nama dusunnya namanya Samben. Langsung dengan pemilik dan pengelolanya Pak Yusuf Maulana. Nanti kita akan dengar cerita beliau. Pak Yusuf Maulana ini seorang penulis juga. Ada sekian bukunya yang sudah diterbitkan, baik terbit di penerbit luar maupun India, Pak ya. Iya. Maupun juga seorang editor. Dan nanti kita bisa lihat ya, nanti kamera bisa nyoteng, ada banyak sekali koleksi Pak Yusuf Maulana ini. Kira-kira berapa jumlahnya koleksi ini, Pak? 10.000 ada ya? 10.000 insya Allah lebih mestinya, karena beberapa sudah dihibahkan. Ada juga yang di ruangan lain itu ininya. Karena Alhamdulillah. daya tampungnya nggak muat. Iya, Masya Allah. Ini Pak Yusuf, ini gimana nih ceritanya Pak Yusuf kok jatuh cinta dengan buku itu, ceritanya gimana? Iya. Terima kasih Ustadz Fatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kunjungannya di Samben Library. Jadi Samben itu, pemirsa, memang betul nama padukuhan, sekaligus baru belakangan ternyata saya pribadi paham artinya itu kira-kira Samben itu sambilan. Ternyata memang itu pas dengan aktivitas saya, Ustadz Fatan, yaitu ya di sela-sela ngawasi anak, ngomong anak, atau lelah kalau habis ngedit, nulis. Itu kalau melihat kayak gini tuh Masya Allah sesuatu banget ya. Jadi ya sambil ngurusi gitu ya. Bau buku yang fisik tidak bisa digantikan oleh buku dalam dalam layar maupun HP ya. Ya, saya setuju sekali itu ininya. Nah, jadi aktivitas itulah yang kemudian saya namakan Mantap Samben Library, yang mulai bertempat di sini per Mei 2015. Jadi hampir 10 tahun. Masya Allah, iya. Hampir 10 tahun ya. 10 tahun ya. Jadi itu kami namakan Samben Library itu. Terus ada juga yang kami tidak ingin karena tinggal di masyarakat. Jadi segmen Samben Library ini Ustadz Fatan, untuk awalnya nawaitunya itu untuk melayani para periset atau peneliti gitu ininya. Yang mana waktu itu sebelum berpindah ke sini saya mengamati di katalog-katalog online kampus-kampus di Jogja itu ternyata punya banyak kekosongan. Awalnya dari toko-toko muslim, toko-toko Islam. Contoh Buya Hamka. Maksudnya buku tentang Buya Hamka. Betul. Di toko-toko Islam aja kosong, banyak kosong. Di perpustakaan kampus banyak negeri dan terpandang yang dikenal ini. Itu ternyata saya sedih, bahkan ada kampus yang notabene juga ada andil beliau itu juga tidak banyak judulnya. Bahkan kalau boleh sebut misalkan UGM sangat minim. Memang waktu itu saya merujuknya di yang tersedia di katalog online gitu. Mungkin di perpustakaan fakultas mungkin ada, tapi belum tersambung di OPEC-nya itu. Nah, dari situ bahkan kampus-kampus Islam yang didirikan oleh tokoh-tokoh muslim kita seperti Buya Hamka, Pak Hatta itu, ternyata saya ketikkan lema misalkan Agus Salim, Hatta, Hamka, Nathir, Sukiman gitu. Itu menyedihkan. Nah, dari situ saya coba berpikir, waktu itu alhamdulillah qadarullah Allah memberikan kemudahan di bisnis saya sebagai konsultan penerbitan, melayani editing dan membantu siapa yang ingin bikin buku gitu di cetaknya. Nah, dari situ saya ngumpuli satu-satu gitu. Nah, inilah nanti ada lema khusus Hatta, lema khusus ini sudah diklasifikasikan ya? Klasifikasi berdasarkan tokoh atau kategori. Misalnya ini Bung Karno misalnya. Terus Pak Syahrir itu. Nanti juga tokoh-tokoh dari ideologi yang lain kami kumpulkan. Muhammadiyah, NU itu ada semua. Nah, jadi ada cerita yang pas untuk menggambarkan itu. Salah satu hari ada seorang peneliti dari, dulu namanya LIPI ya, BRIN. Tapi waktu itu namanya LIPI.
itu sedang berseminar di salah satu hotel di kota kita di Jogja. Di sela-sela itu dia minta izin karena dulu pernah kenal waktu dia S1 di salah satu kampus di sini, mau anjang sana, mau silaturahim. Siapa tahu ada yang cocok dengan riset saya gitu. Iya. Dia kan sudah S2, riset apa lagi dalam hati itu. Ke sini dia lagi riset tentang syarikat Islam. Oh, iya, Nah, iya. dia rupanya nyari acak aja, untung-untungan, tidak ada niat. Qadarullah waktu itu dia menemukan ADART syarikat Islam gitu ini ya. Wah, Dalam penting bentuk sekali itu data iya, itu. dia kaget bahkan langsung menelpon apa ya namanya ya. Bukan pembimbing akademik apa kalau levelnya. Jadi katakanlah pembimbing yang di luar negeri. Pembimbing SO, iya, iya, iya. Makalah dia. Promotornya, Mungkin ya. promotor itu Heeh. dia langsung bel orang luar ya, dia langsung saya di sampingnya langsung ini deh. Dengan senang sekali ngirimkan dan seterusnya gitu. Jadi wah, di situ ada rasa kebahagiaan Ustadz Fatan. Saya membentuk atau mendirikan Samben Library, ada orang yang salah satunya dia peneliti yang merepresentasi bahkan lembaga negara ya itu terus memerlukan sejak itu ya sebisa saya menambah koleksi walaupun lebih banyak sebetulnya berdasarkan selera pribadi gitu. Iya. Tapi kira-kira yang tidak ada di kampus, makanya banyak orang kemudian loh, oh ini padahal di kampusnya nggak ada gitu. Memang betul buat ternyata kampus-kampus kita itu nggak tahu dalam merawat khasanah pemikiran atau penelitian itu bagaimana. Terutama khazanah pemikiran tokoh-tokoh kita sendiri ya. Ya, Tokoh-tokoh bangsa itu tokoh bangsa, banyak yang tidak tokoh punya. Islam lebih spesifik lagi, lebih memprihatinkan Ustadz Fatan. Makanya beberapa apa ya tokoh beberapa apa itu kadangkala baru diketahui ininya ada pernah nulis tentang begini-begini. Itu yang kemudian mencetuskan saya mencoba mengkurasi artikel-artikel berserpihan Buya Hamka yang belum pernah terbit. Jadi belum pernah diterbitkan. Belum pernah terbit lah. Ketemunya di mana itu? Jadi di ini majalah-majalah bekas. Majalah-majalah. Ini yang saya pertahankan, sisanya saya Ini hibahkan. biasanya Panji ya? Apa kalau beliau itu? Panji. Oh, malah Jadi sebelum ada Panji ya? sebelum Panji. Dulu sebelum menjadi Panji Masyarakat kan beliau membentuk namanya Panji Islam. Lalu bersama Mas Sumi sebelum beliau di BUI membentuk Hikmah bersama. Oh, dari contohnya majalah-majalah lama itu ini ketemu sebagai buku-bukunya tulisan-tulisannya Buya Hamka iya, atau mungkin ulama lain ya. Iya, saya fokus di ini di Waktu itu Buya Hamka ya. Ternyata memang Masya Allah banyak sekali mosaiknya yang relevan yang kemudian saya kurasi dan jadi buku Panggilan Bersatu. Nah, terus banyak sekali hasan dari ulama-ulama Islam membahas masalah yang sekarang lagi ramai tentang Wahabi gitu. Itu ternyata dikupas dengan elegan oleh orang seperti Soekarno, Natsir, terus kemudian dari banyak pemikir termasuk juga ya banyak latar gitu ininya. Saya kumpulkan dari majalah-majalah lama itu. Ini sebagian sudah saya hibahkan ke teman Pusdok Ramadan. Oh, yang jadi buku itu Wahabi Pak atau Nur Abduh. Hadi itu ya? Ya itu. Karena di sana bisa menampung ruangannya lebih luas. Nah, jadi Wahabi atau Abduh itu waktu itu saya niati sebelum kemudian belakangan rame kegaduhan semacam ini, ingin agar kita mendudukan tema Wahabi itu hal yang biasa, bahkan sesuatu yang bukan labeling buruk, bahkan patriotis melawan penjajah, kolonialisme dan sebagainya. Dan ditulis juga termasuk oleh Soekarno yang notabene sekuler kalau boleh kita petakan begitu. Malah asik gitu. Nah, hasanah itu bisa dibaca oleh banyak kalangan. Alhamdulillah Samben Library itu punya akses ini Ustadz Fatan ke salah satu akademisi di New Singapore, National University of Singapore itu, Prof. Khairuddin Al-Junaid ya. Jadi beliau mengapresiasi riset-riset sederhana, bukan riset-riset, kumpulan kerja-kerja sederhana kami ini. Gitu. Jadi sangat mudah dapat endorse dari beliau karena sudah ada apa ya, kepercayaan. Dan beliau memang membaca gitu ya. Kalau dulu itu awalnya gimana itu Pak Yusuf kok seneng dengan buku itu? Apakah itu kalau tadi kan cerita
jadinya samben ya. Ah, iya, Kalau iya, iya. awalnya itu Pak Yusuf itu senang dengan buku apa? Dari masa kecil, dari orang tua, atau dari guru, atau dari apa itu? Kok bisa jatuh Iya. cinta dengan buku itu loh? Ah, iya, ini. Ini saya itu punya bapak seorang polisi lurus, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Jadi lurus Anu itu grupnya Pak Sugeng ya, betul ya? Pak Ada Hugeng, Pak Pak Hugeng. Hugeng, Pak Hugeng, maaf Pak Hugeng. Saya nggak berani menjamin 100% lurus, tapi Heeh. paling tidak dengan ukuran polisi hari ini, insya Allah beliau itu apa namanya lurus gitu ya. Nah, Sehingga di Pantura, daerah Pantura itu heeh. apa namanya punya nama bapak saya itu. Sehingga ketika sekolah itu saya sering dapat gratisan asli sebetulnya oleh Oh. oleh apa itu sopir-sopir. Tapi bapak saya mengajarkan jangan apa haji mumpung gitu ininya. Jadi Tetap pokoknya tetap bayar gitu Heeh. nih. Jadi bapak saya itu menanamkan selain nilai, tapi itu baru saya sadari ketika saya kuliah tentang value itu. Tapi yang pertama literasi ternyata. Jadi bapak saya itu melanggankan apa yang saya mau. Jadi kami Semenjak berlangganan SD berarti ya? ya Langganan majalah. majalah, koran. Oh. Jadi Intisari, Warnasari, jadi dua media saingan ini. Terus Pikiran Rakyat KR-nya di Jawa Barat. Koran ya berarti Iya, ya, koran. Pikiran Terus Rakyat. waktu itu karena saya seneng ini ada bola, ada saingannya itu Tribun namanya itu. Oh iya. Terus bukan Tribun yang kayak itu ya, bukan Iya, ya. Tribun yang bola dulu Nama ya. iya, Iya. tabloid. Terus Tabloid bola. apalagi itu Bobo jelas. Termasuk karena ibu saya juga walaupun lulusan SD tapi senang baca gitu, Nova gitu ya saya sebut saja karena memang, tapi yang kami baca bukan gosipnya, resep masakan kalau ibu itu. Terus jadi ada majalah lagi, majalah remaja. Saya seingat saya sampai tak kurang 9, Ustadz Fatan. Langganan 9. Langganan, ya 9. Itu privilege dari bapak saya yang cuma Masya Allah. tingkat sersan 2. Jadi diinvestasikan untuk beli itu. Jadi setiap belum majalah ini, korpsnya, majalah polisi itu wajib ya kalau itu bapak itu saya baca itu. Jadi Pak Yusuf tinggal di daerah mana itu? Cirebon Panturanya? saya. Oh, Cirebon ya. Jadi Berapa bersaudara, Pak? Saya anak pertama dari 5 bersaudara. 5 bersaudara. Ya, jadi kaya-kaya banget enggak. Tapi urusan literasi, betul. Bapak sangat memfasilitasi. Nah, dari situ buku saya sudah dekat, ada dalam radius mungkin tak sampai 2 kilo ada toko buku seorang Arab yang juga penjual furniture. Jadi jualan mebel plus jualan buku, bukan kita buku-buku ini. Nah, saya terbantu dengan dia sehingga saya senang. Ini belum berinteraksi dengan Gramedia pada masa itu, karena toko di kota kami baru itu dan itu harus jauh. Jadi dari situ kecintaan ini Ustadz Fatan sudah melekat gitu ya. Ibu juga sering menceritakan, bukan dongeng kalau ibu membacakan buku atau tentang Pak Harto malah, saya baru paham. Jadi saya tuh sejak kecil ditunjukkan tentang Pak Harto, mungkin karena cerita Pak Harto begitu. Bukan sosok-sosok ini tentang Pak Harto. Saya lupa ininya, tapi saya yang jelas biasa menggambar Pak Harto sudah hafal gitu dengan kopiahnya dan sebagainya. Ya mungkin karena keluarga kepolisiannya dan Golkar pada masa itu harus. Tapi yang membekas adalah itu betul bacaan. Sampai SMP itu Ustadz Fatan, pengetahuan saya itu di ilmu umum ya, ilmu umum. Itu bisa dikatakan melampaui guru itu. Melampaui guru. Jadi ada beberapa pertanyaan di sekolah yang guru itu mau melewati karena saya tahu jawabannya nggak bisa gitu. Contoh itu saya nggak tahu kok sudah ada baru belakangan ketika saya sudah dewasa paham kok ada pertanyaan yang rumit banget. Apa singkatan AI di pelajaran bahasa Indonesia? Jadi ada cerita tentang katakanlah PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, tapi AI itu saya enggak yakin itu. Enggak tahu di kurikulum masa itu kok ada ad interim kan itu ininya. Nah, guru itu saya tahu mau melewatkan itu karena enggak tahu jawabannya. Pak Yusuf malah sudah tahu karena banyak membaca tadi ya. Alhamdulillah gitu. Saya Pak, ad interim. Si Bapak itu antara ekspresi ternganga dan berterima kasih, tapi saya nggak mengucapkan itu gitu. Tapi cukup dia kaget ya. Di sejarah saya sapu bersih selalu nilai 100 dan sebagainya. Dan sebagainya. Baca sejarah itu semenjak SD? Semenjak
Ya itu dari kenal apa itu Oh, majalah-majalah koran Bapak. Jadi kan kalau di hmm, majalah koran kan nggak semuanya ada kayak ada tema sejarah ya? kilas balik ada Oh, rubrik ada kilas intisari itu balik. tentang Oh, iya sejarah ya, ada. tadi intisari, Dan warnasari tadi ya. ya itu nurun ke anak saya yang Oh, itu oh, Emir oh. itu intisari dia langgan. Jadi nanti saya dimarahin Ustadz Fatan, boleh nggak ya bawa intisari? Padahal saya punya setumpuk ke isinya tema sejarah semua Ustadz. Iya, iya, Dan bagus. bahasan dia kalau lagi liburan itu intisari. Yang sekarang kan intisari tema sejarah aman Ustadz. Oh, oh, oh. Saya tinggal nanti bimbing. Jadi dia punya stok pesan intisari. Masya Allah. Nah, kayak kalau ke pondok nanti dimarahin Ustadz Fatan saya bercanda. Jadi disimpan di sini aja gitu. Iya, iya. Nah, jadi apa namanya di tema sejarah itu saya ketika SMP jadi rujukan teman-teman di sekolah Hmm. karena waktu itu sudah kenal beberapa apa yang di pelajaran tidak ada Ustadz Fatan itu gitu. Jadi sudah paham misalkan seperti itu. Cuma sayangnya menurut saya sih baru sebatas hafal informasi, hafal fakta, belum pada level analisis karena memang tidak ada yang membimbingi itu. Iya. Jadi kenapa misalkan Soekarni dan kawan-kawan tanda petik menculik Soekarno gitu. Heeh, heeh. Ya, saya tahu peristiwa itu ada, tokoh-tokohnya temannya Soekarni siapa saja, ideologi mereka apa, saya paham gitu. Nah, baru ketemu di kelas 3 SMP, gurunya lumayan rebel lah bisa disebut kalau ukuran Orde Baru. Sangat kritis. Hmm. Saya menemukan partner ini, Ustadz Fatan. Partner diskusi gitu ya. gitu, ngobrol. Beliau sering melepas dari jalur tema kurikulum, bahkan kadang-kala juga suka nyentil-nyentil, mensepil bahasa sekarang, kritisi dan sebagainya. Itu saya Iya, iya. terkesan dengan guru itu. Nah, ya dari situlah modal kemudian di SMA saya sebetulnya pengen masuk jurusan sosial Ustadz Fatan. Tapi ya pada masa itu ya kurikulum 84 karena qadarullah matematika saya bagus gitu ininya, Sehingga ilmu-ilmu masuk IPA. eksak didorong. Aslinya sih pengen masuk Iya. pengen masuk A3 waktu itu. A3, A1, A2, A3. Heeh. Fisika, biologi, Sosial, sosial IPS ya. dan tapi di sekolah kami di kota Cirebon nggak ada A4 bahasa, Oh, ini nggak ada. Nah, ternyata saya keinginan saya oleh wali kelas, kamu ini aja A1 karena saya ranking 4 besar gitu. Iya, iya. Ya sudah ikut hormat itu. Tapi cinta saya ke sejarah Jadi gitu. tetap walaupun ngambilnya A1 tetap banyak baca buku tentang sejarah gitu. Iya, larinya ke perpustakaan masjid Ustaz. Perpustakaan masjid. Masjid, saya mendapatkan oase yang luar Itu SMA biasa. negeri apa SMA swasta? Negeri SMA negeri. Bon. SMA negeri tapi punya perpustakaan di masjidnya. Bisa dikatakan itu menarik ya. SMA aktivis SMA 4 itu. Jadi saya SMA 4 itu perpustakaannya bagus. Jadi sekolah kami itu di antara sekolah-sekolah negeri di kota Cirebon, di kota Madia. Lahannya paling luas. Bukan sekolah yang memang nomor 1. Waktu zaman saya nomor 3. 1, 2, 4. Tapi 4 ini dikenal memang basis aktivis. Jadi kelas 1 saya sudah mendemo menurunkan kepala sekolah. Karena ada kasus gitu ya. Iya, kasus gitu. Polisinya temennya bapak-bapak saya gitu. Jadi kadang-kadang lucu, saya diantar bapak saya ke sekolah karena demonya nggak satu kali, berhari-hari gitu. Yang ngejaga itu junior bapak saya gitu. Kalau yang lain ada lagi itu yang ini malah ini. Jadi kasus seperti saya itu dialami juga oleh teman saya. Jadi kekritisan termasuk dalam membaca. Saya bersyukur salah satu yang saya pilih itu Rohis, bukan Rohis waktu itu, tapi seperti SKI gitu ya. Si kerohanian Islam. Ya, saya paling seneng nongkrongin perpusnya Ustadz Fatan. Itu baru sekarang. Kayaknya waktu saya kemudian ke Jogja pun perpus SKI ya di UGM itu nggak ada yang sepunya itu tuh. Jadi saya sudah Jadi koleksinya lumayan lengkap ya. Bisa dikatakan kanannya itu macam-macam kalau sekarang. Harokannya macam-macam. Hasan Albana saya sudah kenal dari SMA, Said Kutub, Maududi gitu, Anadwi mestinya ada tapi saya belum akrab. Yang saya baca nama itu belum Pak Natsir. Islam dan Akal Merdeka, polemik dengan Bung Karno itu saya hatamkan SMA gitu ininya. Jadi kakak-kakak kelas atau siapapun yang mengadakan ini dahsyat ini. Menyajikan asupan yang bergizi pada masa Orde Baru, bayangkan Ustadz Fatan itu. Pada masa itu, pada saat saya dan
banyak teman di Tahun berapa Rohis. itu, Pak? Berarti. 93 saya Oh, masuk. kan berarti Pak Harto sudah akrab Masih dengan masuk, Pak. Islam kan? Dua Islam. Sudah Dua mulai Islam. akrab dengan Islam Dan itu ya. Islam. Zaman-zaman saya masih untuk upacara bendera itu masih ogah memilih baca buku di perpustakaan, dan di perpustakaan pada dikunci, pada nggak upacara anak-anak Rohis itu, tapi kami membaca buku gitu, bukan main apa-apa, bukan bercanda gitu. Apalagi HP belum ada ya waktu itu. Iya, Itulah iya. hebatnya Jadi baca buku ya. masa itu. Bahkan suatu kali pernah kepala sekolahnya itu alumni ITB, itu malah paham di balik ruangan perpus itu ada banyak, di ruangan perpus masjid sekolah itu ada anak-anak yang pada ngumpet, nggak memilih upacara, tapi belum memilih sholat duha dan membiarkan saja gitu. Karena Jadi dianggap kegiatannya mungkin positif ya kan, iya, baca gitu jadi ya. dan juga pilihan, karena mungkin orang yang kenal Islam beliaunya, tapi terus ya udah biarkan, toh juga di dalam nggak ada yang neko-neko dan seterusnya. Dari situ mulai mengumpulkan dikit-dikit. Jadi SMA sudah mulai punya punya buku gitu ya. Ada, ya, saya mulai ada, walaupun lebih seringnya memfotokopi sih waktu itu, karena keterbatasan akses, nggak tahu beli di mana. Waktu itu kan satu toko yang saya sebut tadi aja itu buku baru berarti. Lantas ya mulai ada sih dikit-dikit gitu. Saya punya paman yang warisan bukunya banyak, tapi Anaknya nggak mau. temanya bukan. Menariknya nanti ketika saya kuliah, beliau itu ngasih apa saja berkenan, tapi kalau saya minta bukunya nggak boleh. Nggak boleh gitu ini. Itu berarti pecinta buku itu ya. Nah itu Artinya kan orang yang sudah iya. cinta buku itu kan ya, terus bukunya nggak diberikan sembarangan ya. Iya, itu saya misalkan didanai sekolah, kuliah maaf, di Jogja itu oleh beliau salah satunya, selain dari orang tua saya, karena bapak udah pensiun, jadi kakaknya ibu saya. No problem. Tapi kalau saya pernah minta kamus, karena kan saya sudah pada arahnya pengen ke perbukuan. Suatu saat saya melirik kamus bahasa Indonesia itu yang tebel itu, iya. KBB itu. Ternyata beliau meminta lagi, pada beliau pejabat di BPN yang gampang sekali beli baru gitu. Tapi baru belakangan saya berpikir, memang saya jarang dikasih uang dibanding ponakannya yang lain. Ponakannya yang lain apa saja harta Eri itu dikasih. Saya itu kayak dipersusah gitu. Saya baru sadar, mungkin beliau melihat saya itu memang levelnya bukan seperti ponakannya yang lain yang ya udah selesai dikasih. Mereka saya untuk berpikir, untuk apa dan sebagainya. Bahkan buku kamu saja saya tidak dikasih, diambil lagi gitu nih ya, dikembalikan lagi kamusnya. Jadi kayak statusnya bukan memberi tapi meminjami gitu ya. Iya, bayangan saya, karena biasa yang lain itu kalau main ke rumah beliau, jangankan buku yang mungkin bagi di keluarga besar kan biasa aja, katakanlah misalkan ini ya, diambil pun terlepas ya, nggak izin kadang-kala, cuma bilang aja minta ininya ya dibiarin aja boleh itu. Ini saya kamus, bayangan saya sudah dekap itu, sudah saya dekap untuk dibawa pulang. Waktu itu saya masih semester berapa itu, harapannya boleh, ternyata nggak boleh. Pak Yusuf itu setelah SMA tadi di Cirebon, kuliahnya di Jogja jurusan apa? Di diploma perpustakaan. Perpustakaan ya memang. Tapi waktu itu bukan berpikir untuk membangun kayak gini, jadi miskomunikasi aja waktu itu. Saya ke situ, terus kemudian masuk ke tarbiyah di IAIN gitu. Tapi alhamdulillah tidak ada yang tamat. Karena lebih suka main waktu di IAIN, terutama saya sering main ke perpustakaannya, ke lapak-lapak yang waktu itu masih ada di sekitar masuk di kampus tersebut. Nah di situ cerita berlanjut, saya mulai ngumpulkan di Jogja, termasuk di Boulevard UGM itu juga. Saya kadang hunting, shopping sesekali waktu ya dengan legendanya yang aroma macam-macam gitu ya. Itu. Oh jadi setelah pindah di Jogja sembari kuliah ya, tadi itu mulai banyak ngumpulkan buku. Betul, ngumpulkan. Kuliahnya nggak diselesaikan, tapi bukunya tetap dikumpulkan. Itu betul. Saya mendapatkan akhirnya apa yang selama ini hilang, terutama setelah tahun 2000 barangkali ya. Karena bisa dikatakan momen kesadaran saya. Tadi saya sebutkan, saya itu benar saya bisa dan mampu. Bahkan di SMA saya peraih nomor 2, NEM tertinggi. Itu matematika saya sekota Madya Cirebon barangkali masuk 5 besar, nyari 10 masa itu susah banget.
Tapi saya bukan mencintai banget Ustadz Fatan. Jadi saya melakukan itu hanya untuk apa ya? Apa ya? Kadar di bawah cinta atau passion itu apa? Tapi saya bisa seperti aktor barangkali Ustadz Fatan. Saya Seperti ingin membuktikan bahwa bisa, tapi bukan karena seneng gitu enggak ya? senangnya biasa aja. Jadi ibaratnya saya diminta berperan dalam sebuah katakanlah drama atau teater, peran ini. Oke, saya sanggup gitu aja. Dan sanggup, bahkan saya dapat gelar aktor terbaik katakanlah gitu ininya. Tapi aslinya itu bukan peran itu, peran saya, sejarah tetap peran saya itu. Nah, baru tahun 2000 lah, makanya saya kemudian pindah ngambil kuliah di IAIN tuh salah satunya itu untuk itu apa ya? Bisa ngakses dengan komunitas literasi, perpustakaan, kelompok-kelompok diskusi gitu. Nah, di situ alhamdulillah di situ mulai, apalagi waktu itu boomingnya buku Bung Karno gitu ya. Terus perbukuan Jogja lagi naik dan sebagainya. Akhirnya itulah yang saya impikan gitu ininya. Makanya sempat juga gabung di Projumedia ya. Iya, itu Itu 6 tahun kemudian, pas lepas gempa itu, tepatnya November 2006. Kalau tak salah waktu itu informasi dari Ustadz Fatan juga itu ya. Iya. Waktu itu saya sudah pernah bekerja bersama ini apa namanya Ustadz Cahyadi Takaryawan itu ya di apa Berarti, Tiga Lentera itu. Tiga Lentera. Bukan yang di era ya, bukan ya? Oh bukan. Waktu itu beliau juga belum di sana, belum full di sana. Jadi beliau pernah merintis membentuk penerbitan buku-buku beliau yang melambungkan nama beliau sebetulnya di bersama kami itu di Tiga Kelompok Lentera. Wonderful berarti. Oh belum. Waktu itu malah Wonderful belum. belakangan. Jadi pasca era intermedia itu banyak dibantu oleh circle beliau. Tapi yang pertama seperti apa itu ya, di Jalan Dakwah. Aku Menikah, terus yang pakai nama pena beliau gitu. Nah itu saya waktu itu saya pernah jadi apa di jurnalis ya di gedung DPRD. Waktu itu diajak oleh Bodi Dewantoro itu ya, karena tenaga humas di DPRD provinsi itu kan ya mohon maaf bapak ibu yang mungkin kurang mobile apa dan sebagainya. Terus dibuka, terus saya masuk. Jadi itulah jurnalis media DPRD Dewan. Nah habis itu di sela-sela itu ya kemudian saya itu Tiga Lentera itu. Itu juga. Kalau Pak Yusuf sendiri itu sebenarnya kalau tema ya, kesukaan pribadi, temanya apa Pak? Sejarah gitu? Iya, baik sejarah individu, biografi gitu. Walaupun itu baru belakangan saya mulai serius mengumpulkan, sehingga ini ke atas di atas. Ustadz Fatan ini biografi semua. Ada juga yang diumpet di belakang. Jadi ini kadang-kadang ada di belakangnya, ada lagi gitu ininya. Karena nggak muat. Ini menarik ya kalau apa ini dibikin kayak bibliografinya gitu ya, atau minimal daftarnya gitu ya. Iya, belum ada ya ini. Sejauh ini sih pakai modal ingatan manual. Jadi kalau ada yang nyari itu masih bisa, tapi kadang ada perubahan, saya geser, yaitu yang kerepotan. Kadang ada orang nyari tema ini dulu di sini, sekarang pindah di mana gitu. Nah itu yang repot gitu. Itu barangkali kelemahannya di Samben Library masih mengandalkan ingatan saya. Ini ya sejarah individu, sejarah organisasi, sejarah masyarakat. Kayak ini ya tadi sampai bentuk Samben Library karena prihatin dengan sedikitnya literatur buat teman-teman aktivis Islam khususnya, atau yang meneliti tokoh-tokoh Islam, tapi biasanya mereka kan ke UGM, ke UIN, ke UII, atau kadang seringnya ke yang punya non ya. Ustadz Fatan sendiri tahu, tapi itu pun temanya terbatas. Bukunya terbatas. Kalau Pak Yusuf sendiri ini Samben ini mau dibawa kemana rencananya? Iya, pokoknya ditambah terus koleksinya sampai memenuhi tempat ini, atau malah terpikir untuk membangun perpus di tempatnya yang lebih besar gitu. Atau mungkin nanti bisa kerjasama dengan Sajadah gitu ya. Bikin perpustakaan sejarah Islam atau sejarah Indonesia atau gimana Pak? Iya, jadi model yang apa istilahnya, model intinya tetap di sini. Yang saya guyon ke istri, kalau ada rezeki nanti di ruangan lain nanti ditambah lagi kayak gini gitu, satu-satu dan sebagainya. Di tiap kamar anak-anak termasuk punya Emir juga sebenarnya ada perpustakaan semacam ini ya? juga. Iya, ada di meja
meja gini itu ada rak gantung isinya buku semua gitu. Yang di anak perempuan Emira juga ada semua. Jadi pengennya begitu. Sama ke depan ya sudah saya berpikir itu tadi statement saya belum ini masyarakat sekitar masjid ini. Nah saya jadi apa ya namanya ekstensinya. Jadi di masjid kami di sini juga Masjid Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas Tadi, ya Samben itu ada rintisan untuk agar anak-anak TPQ-nya itu Taman Pendidikan Quran juga mencintai baca buku gitu nih. Ya mulai dari kami ya belum berani menghilangkan sih karena dulu hibah atau hadiah dari siapa gitu. Tapi tema-temanya dongeng dan sebagainya. Ya kami sembunyikan aja lah kalau dicari. Cuma Tapi kami sebenarnya di masjid ada perpusnya ya, ada perpus kecilnya. mati sebelumnya. Oh. Layamutu walayah ya terus kami ini kan bantu terus diisi dan sebagainya. Jadi apa namanya? Pas kan istri saya juga menjadi pengajar di TPQ jadi bisa sekali jalan. Gitu. Belakangan sih mandiri jadi dari keuangan masjid bisa belanja buku. Alhamdulillah. Yang kedua yang kami lakukan juga tentu di samping ini ya penambahan koleksi yang nggak akan puas Ustadz Fatan kalau soal itu. Iya, betul. Maka ini kemarin ada yang nawarin rak ini ya sudah ambil aja lah tanpa ragu. Ah, Aslinya kan dulu numpuk banget ini. iya. Sudah, Ini bagus nih. ini. Terus kemudian ke beberapa masjid ini, masjid-masjid kampus sih yang sudah menggandeng kan dulu di Mardia yang dipindah sekarang di Masjid Kampus UGM. Tuh. Jadi kerjasama dengan beberapa masjid kampus sampai dilakukan. Ini kerjasamanya nanti bentuknya apa itu, Pak? Kadang ada apa buku dari kami yang memang sudah nggak masuk ini lagi, masuk apa ya kurasi gitu ininya. Tapi di sana masih diperlukan itu dihibahkan. Pernah ini Ustadz Fadan ada menarik gitu. Tokoh Masyumi gitu. Tokoh Masyumi ini Tokoh Masyumi ya? Masyumi yang lama itu. Apa ya waktu itu? Mungkin hibah atau wakaf itu. 3 apa 2 karung buku. Tokoh Masyumi terkenal. Saya agak lupa namanya Pak siapa itu. Lokal sih Jogja itu. Orang Jogja tapi mewakafannya ke Darut Tauhid. Jadi ke Bandung dulu. Ke Bandung. Bandung. Karena nggak tahu kalau di Jogja ada yang bisa nerima wakafnya mungkin ya. Mungkin karena kan daerah Kauman ada waktu itu ada jejak koneksi DT kan di situ ya di Suronatan. Iya. Tapi ya kita paham tema itu nggak masuk ke teman-teman Darut Tauhid. Akhirnya buku-buku lama itu yang sebetulnya luar biasa itu menurut saya sih dikirimkan lah. Waktu itu saya menjadi itu penasihat di Baitul Hikmah. Waktu masih di Mardia. Oh, iya. Didatangkan karung itu masih utuh dengan kutu-kutunya. Rayap-rayapnya waktu kami buka itu dengan adik-adik mahasiswa yang pengelola itu, Masya Allah itu harus dijemur. Baitul Hikmah sekarang yang di Maskam UGM. Maskam sekarang. Itu terbuka untuk umum juga ya? Terbuka untuk umum, terbuka. Saya masih posisi penasihat, setidaknya sampai sekarang belum digeser. Iya. Karena kalau yang di Maskam kan relatif aman ya. Mardia ini yang kami selamatkan aset perpustakaan kan memang itu dari titipan infak, wakaf dari jamaah. Tidak serta-merta pengelola pasca oleh kampus tersebut diambil alih juga perpusnya. Alhamdulillah Maskam waktu itu mau menerima kami gitu. Dan sekarang dinamakan ya itu Maskam. Namanya tetap Baitul Hikmah, tapi sekarang tidak pakai Mardia tapi Masjid Kampus yang UGM itu. Nah, ternyata 2 karung itu juga sama diambil beberapa tema yang masih dibutuhkan oleh mahasiswa UGM. Selebihnya dipercayakan ke Samben Library gitu. Setelah disortir dengan yang ini. Tapi lama-lama memakan tempat juga Ustadz Fatan. Banyak tema yang umum. Akhirnya saya koordinasi dengan Pak Hadi Tamadun, Pusdok Tamadun, siap antum terima ini. Itu akhirnya ada satu rak sendiri saya kirimkan karena antum lebih pas untuk mengelola ini. Saya sempat menyelamatkan karena saya masih butuhkan tentang ini aja dokumen-dokumen agraria Jogja. Itu ada buku-buku babon ideologi macam-macam karena beliau tokoh politik gitu. Jadi memang mengkritik katakanlah komunisme. Memang tokoh Masyumi dulu tuh baca buku aslinya. Iya. Menarik ya. Oke, jadi ya kita doakan insya Allah ini bisa berkembang ya. Kalau ada orang, ada pihak yang mau meminjam buku bisa langsung ke Samben ya?
berarti apa ya? Iya, Tapi memang bukunya bisa dibawa keluar nggak ini tidak kalau? sih, Oh, enggak karena ya? saya tuh belajar dari Gus Dur gitu. Bawa Iya. ya itu apa ya? Saya sudah sering tanda petik dibodohi oleh teman-teman saya itu Eh, zaman kuliah dari zaman pinjem kuliah. tapi nggak Nggak dikembalikan. dikembalikan Ah, gitu. Ada beberapa buku yang tapi itu sebenarnya tidak terlalu. Saya tidak ingin mendramatisasi ah, Sadwatan. ah. Karena pengalaman saya pribadi tidak banyak dan bukunya masih bisa saya maafkan kalaupun dia butuh perlu gitu ya. Paling buku yang itu 1-2 aja. Tapi yang lebih perih sebetulnya kalau ada buku di satu masa kemudian saya dengan percaya diri nanti juga dicetak lagi. Ternyata tidak pernah dicetak lagi. Padahal bukunya sudah hilang. Padahal bukunya sudah nggak dicetak lagi bahkan Oh, ini. Contohnya karya autobiografinya Prof. Deliar Nur gitu oh, dulu. oh. Jadi waktu itu Oh, maksudnya ada dijual. kesempatan membeli, Iya, nggak membeli nggak karena mau beli. berharap nanti dicetak lagi. Ternyata Iya, nggak karena dicetak optimis nggak lagi. iya seperti itu. Nah itu yang Hmm. kadang-kala sedih gitu ini ya. Nah ini yang kemudian saya gali-gali lagi, makanya sampai beri banyak ke yang mungkin buku-buku jadul lama Iya, iya, itu iya. karena memang saya yakin di kampus juga belum tentu ada walaupun belakangan dicetak lagi ya. Tapi Oke. sangat sedikit lah persentasenya. Masya Allah. Ya. Ya, alhamdulillah ini Pak Yusuf matur suwun, seneng ini bisa berkunjung ke Samben Library. Semoga juga bisa kapan-kapan bekerja sama dengan maktabah atau perpustakaannya Sajadah ya. Ya, siap. Karena Sajadah ini perpustakaannya yang di Wirokraman, Sorolaten sama ini juga sedang bersiap mengembangkan yang di Nanggulan, insya Nanggulan. Allah. Ya. Nanti kalau ada buku yang mau dihibahkan boleh juga. Ya bukunya begini nih. Ya, Buku-buku serius. buku-buku serius malah bagus lah, karena memang kita perlu baca yang serius-serius. Untuk Emir kalau ini Iya. nih. Alhamdulillah, terima kasih. Insya Allah moga-moga nanti lain kesempatan kita bisa ngobrol lebih detail Siap, tentang siap. koleksinya. Ini kenalan dulu dan Ada koleksi lama alhamdulillah. ya Tuan. Jadi Apa nih? yang ini Berkaitan dengan Palestina. oh, wah itu kapan-kapan bisa di Nah, ini anu untuk nih. spill dulu. Ini buku koleksi paling berharga ini. Sejauh ini baru saya sadari tidak diniati, tidak direncanakan. Ini udah 100 tahun. 100 tahunnya kondisinya. Ini tentang kondisi Filistin ketika masih zaman Ottoman. Karl Zaman Gruber. Ottoman apa zaman Masih Ottoman. British? Tahun berapa itu? Masih Ottoman ini. 22 ini. Fotonya tahun 22. Dia ambil foto tahun 22. 19? 22. Tapi dicetaknya 25. Oh, kalau 22 Inggris, Pak. Sudah Inggris, sudah dikuasai Inggris. Sudah di ini apa? Iya. Iya, sudah diambil. Proletariat. Ya, sudah bukan Ottoman. Tapi menarik ini, menunjukkan bahwa sebenarnya Israel itu datangnya belakangan ya. Belakangan, iya. Nah, di sini ada beberapa foto mereka masih kayak pengemis gitu. Masih kayak gembel duduk-duduk di Yang yang jalanan. orang-orang Yahudi Orang ya. Yahudinya. Malah yang superior itu yang karena Ya, ini asli buku sana ya. ini ya, buku kalangan gereja ya kita bisa maklumi yang superior di sini kalangan gereja gitu. Tapi tidak ada upaya Wah, menarik menepiskan ya. orang-orang muslim. Foto-fotonya menarik ya. Alhamdulillah, ini kelebihannya punya koleksi lama dan langka ya. Masya Allah. Matur suwun Pak Yusuf, insya Allah kapan-kapan kita bisa sambung lagi. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Insya Allah berjumpa di ada story di balik ngopi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.